A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki pertemuan ke-20. Artinya kita sudah melalui 2/3 bulan Ramadan ini. Dan insya Allah besok kita akan memasuki malam-malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan di pertemuan yang ke-20 ini kita akan membahas lagi sejumlah fatwa-fatwa terkait puasa dan juga terkait Ramadan yang diterbitkan atau fatwa tersebut dikeluarkan oleh Darul Iftah Al-Misriyah atau Lembaga Fatwa Mesir. Pertanyaan yang pertama kita baca pada halaman 87. Di awal pertanyaan itu adalah ma hukmut tadkhin asna asyam? Bagaimana atau hukum rokok ketika puasa? Adat at-tadkhin ma kaunihi adah sayyi'ah muharramah wa aidon mufsidun lis-shaum mujibun lil qada. Merokok meskipun itu adalah salah satu dari kebiasaan yang buruk dan diharamkan, jadi Lembaga Fatwa Mesir memang secara resmi menyatakan rokok itu haram, dan banyak lembaga-lembaga fatwa lainnya di negara-negara Arab juga mengharamkan karena membahayakan kesehatan manusia. Itu juga dapat membatalkan puasa dan mengharuskan qada. Li'anna dukhan an-natij an harkit tabagh, karena merokok yang itu dihasilkan dari membakar tembakau yatakatsaf, terakumulasi, fayasiru jirman, sehingga dia menjadi sebuah fisik, zat, jasad gitu, yang masuk ke dalam tubuh manusia dan telah melewati kerongkongan. Kemudian pertanyaan berikutnya, seseorang ayahnya meninggal dan ketika dulu ia menikahi ibunya pada bulan Ramadan, ayahnya tersebut yang sudah meninggal mengira bahwa pernikahan itu yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah salah satu uzur untuk tidak berpuasa, sehingga kedua mempelai saat itu tidak melaksanakan puasa sepanjang Ramadan, 1 bulan penuh. Kemudian istrinya, yaitu ibu sang penanya, mengatakan bahwa dirinya sudah mengqadha puasanya, sedangkan suaminya, yaitu ayahnya yang sudah wafat dan meninggal, tidak atau belum sempat sampai wafatnya, belum sempat mengqadhanya. Apakah mungkin bagi sang anak ini untuk mengqadha puasa ayahnya yang sudah meninggal, dan apakah di sana ada keharusan-keharusan yang lainnya? Jawabannya adalah idza kana dzalika ar-rajul qad aftara bi aklin wa syurbin wa lam yuqid an-niyah aslan li siyami Ramadan dzonan annahu laisa fardun alaihi wa huwa haditsu ahdin bizwat wa huwa dzonun khata'. Nah, apabila lelaki tersebut, yaitu ayah yang sudah meninggal itu tadi, dia meninggalkan puasa dengan makan dan minum, dan dia memang tidak niat sama sekali untuk puasa Ramadan karena mengira itu tidak wajib baginya, dan dia baru saja menikah, maka itu adalah sangkaan atau dugaan yang salah. Fahuwa dzonu khata'. Fa innahu yakunu alaihi qada Ramadan min ghairi kafarah. Maka pada saat itu dia seharusnya mengqadha puasanya tanpa harus kafarah. Karena li'anna ma'ahdatsahu min jima'in kana ba'da iftarhi, dan dia saat itu yang melakukan hubungan suami istri itu dilakukan setelah makan dan minum, yaitu setelah dia tidak berpuasa. Au fi halati adami qadisomi, yaitu pada ketika dia memang tidak ada niat sama sekali untuk berpuasa. Maka anaknya wa ala waladihi ayyukhrija anhu fidyah, hendaknya membayarkan fidyah untuk orang tuanya tadi, ayahnya tadi yang sudah meninggal, yaitu memberi makan orang miskin dengan wajbataini, 2 porsi an kulli yaumin, setiap harinya, minal ayyam allati aftarha, dalam hari-hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau ayahnya meninggalkan puasa selama 1 bulan, katakan 30 hari, maka di setiap harinya dia membayarkan atau mengeluarkan 2 porsi makanan kepada orang miskin selama 30 hari. Wa fi waqi'ati soal, dan dalam pertanyaan atau jawaban untuk pertanyaan tersebut yang disampaikan dalam kasus tersebut, dia yut'imu thalathina miskinan likulli miskinin wasbatani mushbi'atani
kafarah an walidil mutawaffa. Jadi Anda yang bertanya tentang ayah Anda yang sudah meninggal itu dan tidak puasa Ramadan saat itu karena baru menikah dan menyangka itu adalah suatu uzur yang membolehkan untuk tidak puasa, Anda hendaknya memberi makan 30 orang miskin. Setiap orang miskin diberi 2 porsi yang mengenyangkan, wajbatani musybi'atani, sebagai bentuk kafaroh atas orang tuanya atau ayahnya yang sudah meninggal tersebut. Jadi di sini sebenarnya perlu kita sampaikan juga bahwa sebenarnya dia harus membayar fidyah, dan fidyah itu adalah setengah sok makanan atau kurang lebih 1,5 kilo. Nah, dan ini oleh para ulama kita bisa diartikan juga dengan wajbatani musybi'atani, atau 2 porsi makanan yang mengenyangkan sebagai bentuk kias atas kebutuhan hari-hari seseorang. Jadi seseorang itu kebutuhannya adalah sehari makan 2 kali dengan 2 porsi yang mengenyangkan. Kemudian para sahabat semuanya yang dirahmati Allah, kita membaca berikutnya di halaman 88. Pertanyaan yang pertama adalah paragraf pertama, apakah cuci darah atau dialisis ketika puasa itu dapat membatalkan puasa? Am yajibu ayakuna badal iftar, atau seharusnya orang melakukan itu setelah berbuka puasa? Jawabannya, la yadurrus syam tolamakana minal auridah wasyaroyin. Itu tidak masalah. Ya, cuci darah atau dialisis itu tidak masalah selama melalui pembuluh arteri atau vena arteri, al-auridah wasyaroyin. Demikian puasa tidaklah batal ketika seseorang melakukan dialisis itu tadi. Pertanyaan berikutnya, hal khalul asnan, apakah mencabut gigi pada siang bulan Ramadan itu membatalkan puasa? Jawabannya, cabut gigi bagi orang yang berpuasa itu boleh. Tidak membatalkan puasanya selama tidak ada yang masuk ke dalam badannya atau melewati kerongkongannya atau ke dalam tubuhnya atau ke dalam perutnya. Wa khurujud dam min khalil asnan, dan keluarnya darah karena diakibatkan mencabut gigi itu tidak berpengaruh apapun dalam puasanya. Akan tetapi dia yajibu ala shaim, hendaknya orang yang berpuasa tersebut ayah tariza min ibtila idam, hendaknya dia menghindari untuk tidak menelan darahnya. Selanjutnya para sahabat semuanya, pertanyaan berikutnya adalah apa hukumnya memakai siwak atau pasta gigi dan bergosok gigi pada saat puasa? Jawabannya, diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk menggunakan siwak untuk membersihkan mulutnya, giginya, dan lisannya. Bahkan itu juga sesuatu yang mustahab, khususnya pada pagi hari setelah bangun dari tidur. Dan juga ketika terjadi perubahan atau ketika aroma mulutnya menjadi bau. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan itu makruh menggunakan siwak setelah tergelincirnya matahari, yaitu ketika siang hari bagi orang yang berpuasa. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa aroma mulut dari orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma kasturi. Dan ini adalah makna yang bagus apabila orang-orang mendapatkan aroma yang tidak enak tersebut, tidak sedap. Fa in kana shaim yata'amal ma'an nas fa innal afdalahu ay yughayyira raihata fammihi walau ba'da zawal. Jadi orang-orang yang memang mungkin ada interaksi yang intens dengan orang lain, berbicara, ngobrol dalam jarak yang dekat, itu hendaknya memperhatikan aroma mulutnya, bau mulutnya, agar tidak mengganggu orang, sehingga dia tetap diperbolehkan untuk menggunakan siwak atau pasta gigi atau gosok gigi setelah siang hari. Tawaqqiyan min ta'dzihim bi raihatihi, sehingga dia tidak mengganggu orang lain dengan aroma mulutnya. Li'anna dar al-mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, karena menghindari mafasid, kerusakan, dan hal-hal yang negatif itu lebih dikedepankan daripada memperoleh kemaslahatan. Dan selanjutnya, para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, kita buka halaman 89. Ini masih lanjutan dari yang tadi. Wa kadzalikal hal fi istimalil ma'jun, sama persis dengan menggunakan pasta gigi, gosok gigi di siang Ramadan, dengan syarat bisyart ayunaqal fam bil ma' jayidan min atharil ma'jun, hendaknya dia membersihkan mulutnya dengan air secara maksimal sehingga tidak ada bekas odolnya, tidak ada bekas pasta giginya hingga tidak masuk ke kerongkongannya.
Tetapi kalau masih ada baunya yang yang tertinggal, aroma pasta giginya, aroma odolnya dan rasanya, maka itu tidak mengapa. Madatul ma'jun, selama zat daripada pasta gigi itu sendiri sudah tidak ada. Jadi kalau cuma aroma, bau, rasa itu tidak masalah. Selain itu, wa minas sunan al-muakkadah, di antara sunnah yang ditekankan juga bagi orang yang berpuasa adalah hendaknya dia menyela-nyela giginya secara baik dengan siwak. Dan ketika itu dibutuhkan maka diperlukan untuk dipakai. Dan selain itu, wa minal adab al-islamiyah, di antara adab-adab dalam Islam juga hendaknya yang diperhatikan, Allah yastakhdima siwak amaman nas, jangan memakai siwak di depan orang-orang atau di tempat-tempat umum seperti di bus atau di alat-alat transportasi umum dan juga di kantor-kantor, di tempat kerja, atau setelah iqamat sholat sebelum takbiratul ihram, itu tidak seperti itu adabnya. Karena mengapa? Karena menggunakan siwak perlu untuk kumur-kumur juga dengan air setelah menggunakannya dan juga mencuci siwaknya setelah menggunakan. Artinya salah satu adabnya kita gosok gigi dan siwakan itu jangan di tempat umum. Pertanyaan berikutnya, apakah meletakkan lip balm atau pelembab bibir atau memakai lip balm atau memakai pelembab bibir pada siang hari Ramadan itu membatalkan puasa? Jawabannya, memakai lip balm di bibir atau pelembab bibir pada siang Ramadan itu tidaklah membatalkan puasa selama orang yang berpuasa tersebut tidak menelan zat yang dioleskannya itu. Dan pertanyaan berikutnya di paragraf terakhir halaman 89, apakah menggunakan tetes mata itu membatalkan puasa? Jawabannya, sesungguhnya mazhab Imam Malik menegaskan bahwa semua yang masuk dari mulut dan sampai ke kerongkongan dan ke dalam tubuh manusia itu membatalkan. Dan menurut Abu Hanifah, semua yang masuk dari luar ke dalam tubuh manusia itu juga membatalkan puasa, sekalipun itu adalah debu atau ke tanah. Wa mithlu dzalika walau wasala ila jawfir ra's. Demikian juga seperti itu apabila masuk ke dalam kepala melewati tetes, misalkan melewati tetes dari telinga. Adapun mazhab Syafi'i, an-dakhil yang yang masuk, yang diteteskan itu di mata yang sampai dari luar ke dalam, tidak membatalkan. Kemudian pertanyaan berikutnya masih di halaman 90. Ma hukmu syara' fi siyam man ghaba anhu basaruhu wa sam'uhu wa kaifa yakunu siyamuhu? Bagaimana pandangan syariat tentang puasa orang yang tunanetra dan tunarungu, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, dan bagaimana puasanya? Puasanya bagi orang yang tunanetra dan tunarungu, maka puasanya seperti puasa kaum muslimin yang pada umumnya. Oleh karena itu bagi walinya, keluarganya, hendaknya memantau dan membimbing, memberikan isyraf, bimbingan, dan memberikan arahan baginya, dan memberikan peringatan, maksudnya diperingatkan ini adalah waktu untuk melakukan puasa dengan cara yang dipahami oleh orang tersebut. Dan apabila dia tidak mendapatkan orang yang bisa mengarahkan tersebut, maka orang tersebut yang tunanetra dan tunarungu berijtihad sesuai kemampuannya. Artinya dia berupaya semaksimal mungkin untuk bisa berpuasa semampu dia. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hamba-hambanya kecuali atas dasar kemampuannya. Dan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka apa yang mereka lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 286. Dan berikutnya pertanyaan selanjutnya, sahabat semuanya, bagaimana hukumnya onani atau mengeluarkan mani secara sengaja di siang hari Ramadan? Jawabannya, as-sahih alladzi alaihi jamaahirul ulama, yang pendapat yang sahih, yang diacu dan disahkan oleh jumhur ulama bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Sedangkan Ibnu Hazm dari ulama Dzahiriyah dan beberapa ulama lainnya seperti Abu Bakar bin Iskaf dan Abul Qasim dari Hanafiyah mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi yang sahih dan yang benar adalah perkataan dan pendapat jumhur ulama. Karena asumsinya
landasan dalilnya, li'annal ilaj min ghairi inzal muftir, karena seseorang, misalkan suami yang memasukkan kepada istrinya walaupun tidak keluar mani, itu batal. Apalagi fal inzal bisyahwah aula, maka yang keluar maninya dengan syahwat itu juga lebih hak atau lebih membatalkan lagi. Para sahabat semuanya, demikian itulah tadi pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi esok hari dalam kesempatan dan waktu yang sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.